Mantra ngurip ganda milik Mbah Ragil belum selesai dibacakan, dan yang bisa menyelesaikannya adalah cucunya sendiri. Pocong merah yang menghantui desa bukan sekadar hantu. Ia adalah jasad seorang dukun yang ditolak dunia, dipisah dan dikubur tanpa kepala, namun menolak mati. Saat Laras menyadari bahwa ibunya adalah anak Mbah Ragil dan bahwa dirinya adalah penyempurna mantra, ia dihadapkan pada pilihan, menghapus warisan darahnya atau menyelesaikan mantra yang akan membuatnya bukan lagi manusia. Tahun 1990, di sebuah dusun terpencil di pinggiran Kali Boyong, nama Mbah Ragil tak pernah disebut lantang. Ia dikenal sebagai dukun sakti yang menguasai ilmu hitam pemanggil arwah dan pengikat jiwa. Tapi suatu malam, warga kampung menggeruduk gubuknya dan membunuhnya secara brutal. Tubuhnya dipisah, dibungkus asal-asalan dengan kain kafan, lalu dilempar ke tepi Kali Boyong. Mereka percaya itu akan menghentikan kutukannya. Namun mereka salah. Laras, seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang tinggal bersama neneknya, menjadi saksi bisu dari teror yang tak bisa dijelaskan ini. Ayahnya, salah satu tokoh desa, mulai berubah perilakunya. Ibunya sakit aneh. Dan Laras mulai mendapat mimpi aneh yang seperti potongan peristiwa masa lalu. Untuk menghentikan semua ini, Laras harus mengungkap rahasia kelam yang selama ini dikubur oleh desa. Tapi setiap kebenaran yang ia temukan, mendekatkannya ke satu hal. Pocong Kali Boyong tak ingin dimaafkan. Ia ingin dikenang dalam darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nyi Kliwon, selamat datang di 5 Menit Merinding. Pagi di Dusun Boyong selalu dimulai dengan kabut tipis yang turun seperti selimut lusuh, menyusupi sela-sela pohon pinus dan rumah-rumah papan berlumut. Embun menempel di dedaunan pisang, dan suara burung alap-alap bersahutan dengan kokok ayam yang terlambat bangun. Bagi Laras, gadis 17 tahun berkulit sawo matang dan rambut dijepit seadanya, ini adalah waktu paling tenang. Ia memanggul bakul anyaman berisi pakaian kotor, sementara neneknya, Mbah Wirah, berjalan di depan dengan tangan kanan menggenggam tongkat dari bambu tua. Meski usianya sudah lewat 70, Mbah Wirah tetap keras kepala dan menolak duduk diam di rumah. "Ayo cepetan, Ras, sebelum matahari tinggi. Air sungai kalau sudah panas, malah jadi keruh." Laras mengangguk. Ia tahu benar aturan tak tertulis di desa ini. Jangan mencuci saat matahari sudah sepenggalah. Kata orang, itu waktunya air berbalik. Waktu ketika aliran sungai membawa sisa-sisa yang tidak kasat mata. Apa maksudnya? Tak pernah ada yang menjelaskan. Dan Laras juga tak ingin tahu. Mereka menuruni jalan setapak tanah liat menuju Kali Boyong. Jalannya sempit, dibatasi akar-akar pohon pinus yang mencuat seperti tulang patah. Burung hantu masih terdengar samar dari kejauhan. Meski pagi sudah mulai terang. Sungai itu membentang di bawah tebing kecil. Airnya biasanya jernih kebiruan, mengalir pelan di sela batu-batu besar. Ada satu batu raksasa yang menonjol di tengah sungai, tempat anak-anak sering meloncat di sore hari. Tapi pagi ini, airnya aneh. Laras meletakkan baku lalu mencelupkan ujung sarung ke dalam aliran air. Ia langsung menariknya kembali. "Mak, bau amis." Mbah Wirah menoleh, alisnya menyatu. Lalu ia mendekat dan mencium air itu. Bukan amis biasa, ini bau darah. Laras memeriksa aliran sungai lebih teliti. Dari arah hulu terlihat busa-busa merah muda muncul perlahan, seperti sisa sabun mandi, tapi lebih pekat. Warnanya bukan putih bersih, tapi ada kemerahan, seolah bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Dulu, waktu aku kecil, Kali Boyong pernah bau begini juga, gumam Mbah Wirah riri. Beberapa hari kemudian, kambing-kambing mati satu kandang. Laras menelan ludah. Angin dingin tiba-tiba berhembus membuat sarungnya berkibar. Ia merasa dadanya berat tanpa alasan. "Nek, kita pulang aja ya." Mbah Wirah menatap air sungai sebentar, lalu mengangguk. "Iya,
Tapi nanti sore, kamu jangan keluar rumah kalau kabut turun. Dengar ya? Emang kenapa? Karena yang berjalan waktu kabut itu bukan cuma manusia. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh berita kematian Pak Darto. Ia ditemukan oleh anaknya sendiri, tergeletak di tanah sawah dengan posisi terlentang, mulutnya menganga tapi bukannya kosong. Ada gumpalan tanah kering menumpuk di rongga mulutnya, seolah ia menyendok tanah dan menelannya hidup-hidup. Matanya membelalak ke arah langit dan wajahnya dipenuhi goresan seperti cakaran. Tak ada jejak luka luar, tak ada tanda perampokan. Hanya tubuh yang kaku, dengan jari-jari yang mencengkram keras tanah di sampingnya, seolah ia menggali sesuatu sebelum mati. Aku lihat dia tadi malam berdiri di pinggir jembatan bambu. Dia ngomong sendiri, terus bilang, maafkan aku, sambil nangis. Tak ada yang berani menanggapi cerita itu. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Tak ada yang mau mengingat bahwa 2 minggu sebelumnya, Pak Darto adalah salah satu orang yang melarang warga membangun surau kecil di dekat bekas gubuk tua di hutan pinus. Bekas gubuk yang dulunya dihuni seseorang yang namanya tidak boleh disebut. Malam di Dusun Boyong tidak pernah benar-benar gelap. Bukan karena lampu jalan, karena tidak ada. Tapi karena langitnya seringkali diselimuti cahaya bulan yang samar bercampur kabut tipis yang menggantung rendah di antara batang pinus. Kadang, kabut itu terasa seperti bergerak, seperti hidup. Di dalam rumah kayu sederhana milik keluarga Laras, sebuah lampu minyak tergantung di sudut ruang depan. Cahayanya bergetar pelan, dilempar angin dari celah jendela yang tidak tertutup rapat. Laras sedang duduk di kamarnya, membuka-buka lemari tua peninggalan almarhum kakeknya. Ia tidak berniat mengobrak-abrik. Ia hanya sedang mencari buku harian kecil milik ibunya yang dulu sering dipakai untuk menulis resep jamu. Tapi di antara tumpukan kain lusuh dan botol minyak kayu putih, tangannya justru menemukan buku tulis coklat. Sampulnya bergambar bunga melati yang sudah luntur warnanya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya langsung terbaca. Rapi, penuh istilah Latin dan bahasa Jawa kuno. Ada catatan soal air rebusan daun iler, resep untuk menyembuhkan bisul. Ada juga ramuan untuk memperlancar darah haid dan campuran kunyit asam untuk mengatasi panas dalam. Semuanya terlihat seperti catatan biasa, sampai Laras membuka ke halaman ke-14. Di situ, tertulis dengan tinta hitam, Penahan Sukma, Ritual Jiwo Kendo, Bah Ragil, Watu Gandul, Pinus Boyong. 3 baris itu dicoret sangat tebal. Begitu tebalnya hingga kertasnya robek sedikit. Tapi Laras masih bisa membaca nama itu dengan jelas. Bah Ragil. Jantungnya berdegup keras. Ia pernah mendengar nama itu. Sekilas di obrolan warung, tapi selalu dengan nada bisik-bisik, selalu diiringi pandangan ke arah sungai. Nama yang tidak pernah disebut sembarangan. Nama yang menurut orang-orang tua, membawa lintah darah dan bau busuk jika diucap di malam hari. Laras menelan ludah, lalu membawa buku itu ke ruang tengah. Ibu, panggilnya pelan. Ini buku ibu kan? Ibunya, Bu Sulis yang sedang duduk memintal benang di kursi rotan, langsung menoleh. Wajahnya pucat. Tangan yang tadinya bergerak pelan, kini berhenti. Kamu dapat dari mana? Suaranya bergetar. Di lemari belakang. Ibunya bangkit dan merebut buku itu. Lalu tanpa menjelaskan apa-apa, ia menyelipkan buku itu ke balik kain kebayanya dan berjalan cepat ke dapur. Laras menyusul. Ibu, Baragil itu siapa sih? Tutup mulutmu, bentak Bu Sulis dengan nada yang belum pernah Laras dengar sebelumnya. Itu nama yang sudah dikubur, jangan sebut-sebut lagi. Tapi, sudah, mulut itu bisa bawa celaka kalau tidak dijaga. Sudah, tidur sana, jangan banyak tanya. Malam menjelang dan Laras masih belum bisa tidur. Di luar, suara jangkrik terdengar keras. Tapi di antara irama jangkrik itu, ada suara lain yang muncul. Suara orang mengaji. Tapi tidak biasa,
Irama bacaannya terbalik, seperti kaset diputar mundur. Panjang dan lambat. Gemanya datang dari arah utara, dari balik jendela kamarnya, dari arah pohon pinus yang tumbuh di tepi sungai tak jauh dari rumahnya. Laras bangkit perlahan. Ia membuka jendela hanya sedikit. Kabut sudah turun. Dan dari balik kabut itu, ia melihat sesuatu. Sesosok tubuh berdiri di bawah pohon pinus. Tubuh itu tegak kaku, tidak bergerak, mengenakan kain putih yang compang-camping, dengan noda merah tua membasahi bagian dada dan perutnya. Laras menutup jendela dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Ada bunyi ketuk, ketuk, pelan, seolah dari luar rumah. Ia menarik selimut, tapi suara itu tidak berhenti. Dan dari balik pintu kayu, samar-samar terdengar bisikan lirih. Siapa yang menyebut namaku malam ini? Kabut datang lebih cepat dari biasanya, padahal belum musim hujan. Belum waktunya embun menggumpal jadi tirai putih yang turun dari lereng Merapi ke lembah Boyong. Tapi sejak 2 hari terakhir, setiap sore menjelang maghrib, kabut turun begitu tebal, hingga dusun serasa diliputi mimpi buruk. Bayangan pohon pinus menjelma siluet aneh yang bergerak-gerak. Bahkan suara ayam dan kambing pun seperti ikut meredam dalam keheningan pekat. Hari itu, kabut datang jam 4 sore. Terlalu cepat. "Mbah, tarik jemuranmu sekarang juga!" teriak Mbah Wirah dari ruang depan. Laras bergegas keluar, menyusuri halaman belakang dengan langkah cepat. Kabut sudah mulai turun, menelusup di antara sela kandang ayam. Udara dingin menggigit kulit. Dari arah selokan kecil dekat rumpun bambu, tercium lagi aroma aneh, campuran amis dan bau kayu basah yang lapuk. Laras menengadah. Langit mendung, tapi belum gelap. Namun, kabut membuat segala hal terlihat seperti senja permanen. Ia menarik jemuran terburu-buru, lalu berhenti. Ada jejak. Tepat di bawah tangga rumah panggung mereka. Jejak kaki manusia. Tanpa alas, basah, tapi tanah di sekitar masih kering dan berdebu. Laras menunduk. Jejak itu menuju arah pintu dapur. Panjang, tidak dalam, tapi berdarah. Ia mengikuti pelan. Degup jantungnya menekan telinga. Jejak itu berakhir di dekat tungku kayu yang belum digunakan hari itu. Tidak ada siapapun di sana. Dan saat ia hendak berbalik, piring tanah liat yang tergantung di dinding jatuh sendiri dan pecah. Brak! Laras menjerit dan berlari kembali ke dalam rumah. Keesokan paginya, kabar aneh beredar cepat. Seorang bocah laki-laki bernama Andi, 8 tahun, yang rumahnya dekat tepi sungai, menangis tak henti sejak subuh. Ibunya berkata bahwa Andi melihat sesuatu semalam saat keluar buang air. Dengan suara terisak, Andi bersumpah ia melihat pocong duduk di atas batu besar dekat aliran sungai. Tapi bukan pocong putih seperti di cerita-cerita. Kainnya merah tua, berlumuran darah. Dan dari sela kain bagian mulutnya keluar asap hitam tipis yang mengambang ke udara. "Dia nggak lompat, Bu," kata Andi dengan suara kecil. "Dia duduk." Warga menganggap itu sebagai mimpi anak kecil. Tapi sejak malam itu, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah saat kabut turun. Bahkan ayam pun tak berani naik ke tenggeranan. Dia diam, mematung, seolah ikut mendeteksi adanya yang tak kasat mata. Sore harinya, saat kabut kembali turun,
Laras duduk di dalam kamar. Di luar, angin menggesek dinding rumah seperti kuku pada papan kayu. Ia menulis di buku hariannya. Tadi pagi kulihat jejak kaki. Mbah Wira bilang tidak ada siapapun masuk rumah. Tapi aku yakin jejak itu nyata. Bau amis masih terasa. Dan tadi sore, air kolam ikan berubah keruh. Ibu mulai batuk lagi. Badannya panas. Tapi dia tidak mau dibawa ke puskesmas. Wajahnya pucat. Matanya seperti sedang melihat sesuatu yang tidak kulihat. Saat pena Laras berhenti, bunyi ketukan muncul lagi. Kali ini dari balik dinding kamar. Tuk, tuk, tuk. Pelan-lahan, teratur. Ia mendekatkan telinga ke dinding. Tidak ada apa-apa. Tapi di luar, kabut semakin pekat. Dan dari balik pohon pinus di kejauhan, terlihat bayangan tinggi berdiri diam. Tidak bergerak. Seolah menunggu. Seolah tahu seseorang telah menyebut namanya. Orang mati yang tidak dikubur dengan benar tidak akan tidur. Ia hanya menunggu, dan makin lama menunggu, makin marah. Pak Gondo, tetua dusun Boyong. Pagi itu, Laras duduk termenung di tangga rumahnya sambil mengaduk teh yang sudah dingin. Angin pagi dari arah pinus membawa bau tanah lembab dan jejak kabut semalam yang belum sepenuhnya hilang. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan jejak kaki basah yang muncul begitu saja. Atau cerita bocah kecil tentang pocong duduk yang mengeluarkan asap hitam. Tapi satu hal yang paling mengganggu pikirannya adalah nama itu, Mbah Ragil. Nama yang dicoret tebal di buku tua milik ibunya. Nama yang membuat Mbah Wirah mengatupkan bibir dan hanya berkata pelan, orang itu sudah dikutuk untuk tak dikenang. Namun, jawaban sebenarnya datang tidak sengaja dari Pak Gondo, seorang lelaki sepuh yang biasa duduk di pos ronda. Aku tahu kamu penasaran, katanya sore itu, ketika Laras menaruh seplastik gorengan di depannya. Semua anak muda sekarang disuruh lupa, tapi kalian tidak bodoh. Laras diam, ia menunggu. Waktu itu, 1977, Mbah Ragil dibakar hidup-hidup warga. Tapi bukan dibakar biasa, tubuhnya sudah dipotong dulu, dipenggal, dimasukkan ke dalam karung goni, disiram solar, dilempar ke pinggir kali. Laras membeku. Ia menggenggam ujung rok panjangnya erat-erat. Dan tidak dikubur? Tidak, hanya dibakar lalu dibiarkan. Mayatnya atau apapun sisa tubuhnya entah kemana. Mbah Gondo menatap lurus ke jalan setapak di depannya, lalu bergumam pelan, seperti bicara pada angin. Kalau kau dengar suara mengaji terbalik di malam hari, atau bau amis keluar dari celah dinding, artinya dia sedang mencarimu. Hari berikutnya, Laras memberanikan diri menyelinap ke hutan pinus Boyong. Sendirian. Ia membawa senter kecil dan botol air, serta sebilah pisau dapur yang diselipkan di balik ikat pinggang. Suara-suara desa menghilang seiring ia masuk ke dalam hutan. Hanya semilir daun dan gelegak aliran air dari sungai jauh di bawah sana yang menemani langkahnya. Hutan itu memiliki satu bagian yang terasa berbeda. Tanahnya lebih gelap, batang pohonnya lebih rapat dan hawa di sekelilingnya seperti menahan napas. Disinilah, katanya, gubuk Mbah Ragil pernah berdiri. Dan benar, di antara semak dan akar pohon, Laras melihat tumbukan batu tua membentuk dasar pondasi. Sebagian dinding papan masih utuh, penuh lumut dan debu. Bekas gubuk itu hancur, tapi tetap menyimpan keheningan aneh yang menindih dada. Ia menyorotkan senter ke dalam. Ada reruntuhan tungku batu bata, bekas altar kecil dari batu yang menghitam, dan di sudut seonggok kain lusuh.
Kain itu tergulung seperti bungkusan yang terlempar ke pojok. Warna aslinya mungkin putih, tapi kini berubah menjadi coklat tua kehitaman dengan bekas noda pekat yang mengeras seperti darah lama. Laras mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh ujung kain itu. Dan saat ia menariknya pelan-pelan, sesuatu jatuh ke tanah. Ringan, lembut. Seikat rambut manusia. Hitam, panjang. Masih ada bau hangus dan amis menguar dari helaian-helaiannya. Laras membeku. Ia menggenggam ujung rok panjangnya erat-erat. Lalu, kematian bukan akhir, Nak. Bagi yang ilmunya belum selesai, kematian justru awal petaka. Bahwira, malam itu angin bertiup dari arah utara, membawa bau kemenyan terbakar yang samar, bercampur bau amis tanah basah. Lampu dapur rumah Laras berkelap-kelip seperti akan mati. Di meja bundar dari kayu jati, Mbah Wirah duduk menatap ke dalam cangkir tehnya yang sudah dingin. Laras baru saja pulang dari hutan. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Ia masih belum bisa menjelaskan apa yang dilihatnya. Pocong tanpa wajah yang berdiri di balik jendela bekas gubuk itu meneteskan air merah yang kental seperti darah basi. Dan saat Laras kembali ke rumah sambil gemetar, neneknya sudah menunggu di dapur, seperti tahu semuanya, tanpa ditanya. Mbah Wirah mengelus lengan cucunya. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya menyimpan sesuatu yang dalam dan berat. "Sudah waktunya kamu tahu," katanya akhirnya lirih. "Tapi dengarkan baik-baik, jangan potong sampai selesai." Laras menelan ludah. "Aku pernah jadi muridnya," kata Mbah Wirah. Jantung Laras berhenti sejenak. "Ya, dulu aku muda dan bodoh. Waktu kamu masih dalam kandungan ibumu, aku masih sering datang ke gubuk Mbah Ragil untuk belajar. Bukan untuk nyantet orang, tapi untuk menyembuhkan." Neneknya terdiam sebentar sebelum melanjutkan dengan nada pelan, seperti takut didengar sesuatu dari balik dinding. Mbah Ragil itu orang pintar, tapi ia punya satu kelemahan. Ia menolak mati. Baginya, kematian itu kekalahan. Dan ilmu pamungkasnya disebut ngurip ganda. "Ngurip ganda?" kernyit Laras. "Ilmu pengikat ruh. Ia mengikat tubuhnya sendiri dengan mantra agar ruh dan raga tak tercerai, walau jasadnya binasa. Tapi untuk berhasil, mantra itu harus dibaca selama 3 malam tanpa henti sebelum ajalnya tiba." Mbah Wirah menarik napas panjang. Tapi malam ketiga, warga datang membakar gubuknya. Mereka menyangka Mbah Ragil menyimpan bayi hilang sebagai tumbal. Entah benar atau tidak, aku sendiri tak pernah melihatnya. Tapi waktu gubuk itu terbakar, aku yakin mantranya belum selesai. Sejak itu, sesuatu berubah di desa Boyong. Bau amis muncul saat hujan turun. Tanah menggelembung seperti napas. Orang-orang mimpi didatangi bayangan kepala bundar dengan suara terbalik. Dan yang paling menakutkan, satu demi satu orang yang terlibat pembakaran mati tidak wajar. Mata melotot, mulut penuh tanah, tubuh kaku dengan tangan menggenggam rambutnya sendiri. Dan yang paling buruk, bisik Mbah Wirah, menatap Laras dengan mata merah. "Aku dengar roh itu belum selesai mencari penyempurna yang bisa melanjutkan mantra itu dan membiarkan dia hidup lewat tubuh orang lain."
Laras terdiam. Hening panjang menggantung di antara mereka. Siapa penyempurna itu? Tanya Laras hampir tak bersuara. Mbah Wirah menunduk. Tangannya bergetar di atas cangkir teh. Bibirnya hampir tak bergerak saat menjawab. Kemungkinan besar kamu. Malam itu Laras tidak tidur. Di luar rumah terdengar suara langkah, seperti kain diseret pelan. Dan dari arah hutan pinus, suara mengaji terbalik kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Malam itu, langit tidak mendung, tapi suara petir terdengar sayup, dalam, seperti dari dalam tanah. Seperti bukan dari langit, melainkan dari bawah dunia ini. Laras terbangun oleh suara yang mengalun. Bukan azan, bukan kentongan, tapi gamelan. Suara kendang pelan, gong besar bergaung lemah, dan sinden yang melenguh seperti menahan tangis. Tapi suara itu datang dari arah sungai. Hari itu adalah malam menjelang pasaran Wage, saat pasar desa Boyong biasa ramai. Tapi kali ini, warga tak ada yang keluar rumah. Mereka mendengar suara itu bersamaan, sekitar pukul 2 dini hari. Sungai kecil yang mengalir di pinggir desa biasanya tenang. Tapi malam itu, alirannya seperti tertahan. Gelap, tak memantulkan cahaya bulan, dan di antara batu-batunya, sesekali muncul gelembung merah muda yang pecah perlahan, seolah sedang mendidih dari dalam. Laras duduk di tepi ranjang ibunya, menggenggam tangan yang dingin seperti batu. Nafas ibunya berat, matanya tertutup, tapi tubuhnya kejang setiap 5 menit. Kadang bibirnya bergerak, menggumam mantra yang tak Laras mengerti. Tiba-tiba, ibu Laras tersedak keras. Laras panik. Lalu dari dalam mulutnya, keluar segumpal rambut panjang berbau hangus. Dan diikuti serpihan hitam seperti arang terbakar. Tangannya gemetar. Ia memanggil neneknya. Tapi suara gamelan di luar justru makin kencang. Terlalu kencang. Hingga jendela bergetar. Dan di sela panik itu, ia melihat sesuatu di bawah ranjang. Ada sesuatu menjulur, seperti tali. Tali kain putih, lembab, basah dan berbau amis yang menusuk. Ujungnya menjulur keluar seperti melambai. Dan ketika Laras menariknya, ia tahu itu bukan tali biasa. Tali itu kasar. Ada bekas simpul yang pernah diikat mati. Dan potongan kecil kain kafan masih menempel di salah satu ujungnya. Seketika tubuh Laras dingin. Ia tahu tali ini bukan sembarang kain. Ia tahu ini tali pocong. Dan ketika ia menoleh ke arah ibunya, ibunya sudah membuka matanya. Tapi bola matanya putih semua. Dari mulut ibunya yang berdarah, keluar suara berat, bukan suara manusia. Jangan diputus. Aku belum hidup kembali. Laras menjerit. Neneknya berlari masuk sambil membawa kembang 7 rupa dan sebotol air yasin. Tapi sebelum ritual pengusiran dimulai, semua lampu padam. Dan dari arah sungai, bunyi gamelan itu berubah jadi suara tangis bayi. Suasana desa Boyong mulai mencekam setelah malam gamelan itu. Banyak warga yang tak berani keluar rumah. Beberapa kambing mendadak mati dengan mata terbuka dan lidah tergigit. Bayi-bayi menangis bersamaan pukul 2 malam selama 3 hari berturut-turut. Pak Lurah yang sejak awal enggan percaya hal gaib akhirnya mengambil sikap. Ia mengumpulkan tokoh agama dan memutuskan, kita adakan pengajian bersama di Langgar Tengah. Minimal, kalau ini benar gangguan, kita tawari jalan pulang. Hari itu Jumat Kliwon, pukul 7 malam, pengajian dimulai. Warga datang perlahan, beberapa membawa minyak wangi,
sebagian membawa kembang telon. Laras bersama neneknya duduk paling belakang. Di sampingnya, Bu Suparmi terus menangis pelan. Suaminya, Pak Darto, baru dikubur 3 hari lalu, setelah ditemukan tewas dengan tanah kering menggumpal di mulutnya. Saat tahlil berlangsung, angin berembus dingin. Obor di luar langgar padam satu persatu. Hingga dari arah makam desa, terdengar suara gonggongan anjing disusul pekikan. Beberapa anak muda yang jaga di luar lari terbirit-birit. Kuburan Pak Darto, tangannya keluar dari tanah. Suasana langsung pecah. Pak Lurah berteriak minta semua tenang. Tapi beberapa ibu-ibu sudah berlari pulang. Laras ikut mengejar kerumunan yang menuju pemakaman. Dan di sana, di tanah merah yang belum sepenuhnya padat, tangan jenazah Pak Darto mencuat, menembus lapisan tanah sedalam dada. Jarinya mengepal, seolah mencoba meraih udara. Pak Modin yang panik membaca ayat kursi sambil mengguyur tangan itu dengan air yasin. Tapi genggaman tangan itu tak melemas. Seorang pemuda nekat mengambil linggis dan mencoba membuka genggaman itu. Dan ketika jemarinya berhasil disingkap satu persatu, di dalamnya tergenggam sepotong rahang manusia, masih ada 1 gigi emas yang menancap. Semua orang terpaku, hening. Laras memandangi rahang itu. Entah mengapa ia merasa pernah melihat bentuknya. Itu bukan milik Pak Darto, bisik neneknya pelan. Itu milik Mbah Ragil, dukun yang dikubur tanpa kepala, yang mengikat ruhnya agar tetap tinggal. Dan satu-satunya bagian tubuh yang tak ditemukan saat dipisah dulu adalah rahangnya. Malam itu Pak Lurah muntah darah. Besoknya Pak Modin bisu. Dan Laras mimpi didatangi pocong merah duduk di pinggir ranjang sambil memegang rahangnya sendiri yang hilang. Laras tak bisa tidur malam itu. Sejak kejadian di makam, langit desa Boyong seolah tak pernah cerah. Kabut turun setiap sore dan ayam-ayam mulai berkokok sebelum tengah malam. Ia memandangi foto lamanya di album tua, mencari secercah kejelasan kenapa semua ini terjadi pada keluarganya. Tapi saat membuka lembar terakhir, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah potret keluarga berdebu dan menguning. Di dalamnya, ibunya, neneknya, dan ayahnya masih muda, berdiri bersama beberapa orang lelaki lain. Di belakang mereka, sebuah pohon pinus besar dengan ikatan kain kafan di batangnya. Di belakang foto itu tertulis samar dengan spidol merah. 9 yang menyembunyikan, 9 yang akan diburu. Nama-nama itu tertulis 1. Darto, 2. Wiryo, 3. Kasan, 4. Lurah Tondo, 5. Supangat, 6. Karjo, 7. Sunar, 8. Sukemi, 9. Banu, ayah Laras. Jantung Laras mencelos. Ayahnya ikut dalam pemusnahan dan pemisahan Mbah Ragil? Laras ingin mengkonfrontasi ibunya, tapi ibunya sudah terlalu lemah. Masih terbaring di kamar, tubuhnya tinggal tulang dan kulit, mulutnya sesekali menyemburkan serpi hitam seperti debu dupa. Ia beralih ke neneknya. Nenek terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. Dulu, waktu kau masih di kandungan, orang-orang itu datang ke rumah. Mereka panik. Mereka baru saja menyerang Mbah Ragil, tapi jasadnya nggak bisa dikubur. Setiap malam keluar dari tanah. Akhirnya, mereka memisahkan tubuhnya. Dipisah-pisah, dikubur diam-diam di 9 tempat. Supaya ruhnya nggak utuh, supaya dia tak bisa kembali. Tapi mereka lupa satu hal, mantra Mbah Ragil belum selesai dibatalkan. Laras menelan ludah, kakinya gemetar. Yang paling kuat menjaga rahasia justru ayahmu. Tapi makin hari, ia mulai berubah.
Malam itu, Laras menyelinap ke kamar ayahnya. Ia sudah tertidur, tapi dengan posisi berdiri menghadap tembok, seolah tak tahu lelah. Bibirnya komat-kamit, gumaman tak jelas terdengar dari tenggorokannya. Laras mendekat perlahan. Dan saat cukup dekat, Laras sadar. Bibir ayahnya menyebutkan satu persatu nama dari daftar itu, tapi terbalik, dari Darto ke Banu. Dan lidahnya terjulur, bergetar, seolah ada yang mengatur dari luar tubuhnya. Laras spontan menjerit, tapi ayahnya tak bereaksi. Tetap berdiri, tetap bergumam. Keesokan harinya, Pak Karjo ditemukan gila, telanjang berlari-lari di tengah pasar sambil mencabuti rambutnya sendiri. Pak Sunar mencoba membakar rumahnya sendiri sambil tertawa keras. Pak Lurah Tondo mendadak mengaku menghilangkan istrinya 5 tahun lalu dan meminta dihukum mati. Laras mencatat, tinggal 3 dari 9 yang tersisa. Dan ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan ayahnya adalah dengan menggabungkan kembali bagian tubuh Mbah Ragil dan menyelesaikan mantranya. Tapi itu berarti ia harus menemukan tempat-tempat rahasia yang dulu mereka jadikan kuburan potongan tubuh dukun itu. Satu persatu. Malam itu, Laras tertidur di depan tungku dapur. Neneknya sudah tidur. Ibunya terbaring dalam diam. Dan suara kodok dari luar jendela seperti irama doa yang diputar terbalik. Tapi tidur Laras bukan tidur biasa. Ia bermimpi, tapi bukan sekadar mimpi. Dalam mimpinya, Laras berdiri di tengah gelap, di ruang bambu yang remuk. Bau kapur barus dan anyir darah memenuhi udara. Di hadapannya, seorang perempuan tua, keriput, mata menyala merah samar, duduk bersila. Kowe ngrasa noto, daging sing ditaleni tapi nyawane ora lunga. Kau mulai merasakannya ya, daging yang terikat tapi nyawanya tak pergi. Perempuan itu, Mbah Ragil, tersenyum. Laras ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia menunduk dan terkejut melihat tubuhnya sendiri, bukan tubuh Laras, melainkan tubuh renta, penuh luka sayatan. Dan dari tiap luka mengucur darah gelap. Tapi bukannya mati, tubuh itu tetap duduk, bernapas, dan tersenyum. Mbah Ragil berbisik dari belakang. Pocongku tak dimandikan, supaya luka tetap basah, dan ruh tetap ingat pada dendam. Laras terbangun dengan teriakan. Matanya basah, dahi dingin. Tapi yang paling membuatnya menggigil adalah rasa nyeri yang nyata di tubuhnya. Ia menyingkap kain sarungnya dan melihat bekas sayatan merah di lengannya, di perut, di pahanya, persis seperti luka dalam mimpi. Darah mengalir pelan, seperti dari luka lama yang dibuka kembali. Nenek Laras bangun dan menjerit ketika melihat tubuh cucunya berdarah. Tapi Laras sambil menangis hanya bisa berkata, Aku tahu rasanya dimutilasi. Aku jadi dia." Di malam yang sama, warga geger. Seseorang mencoba memandikan jenazah Pak Sunar yang ditemukan mati gantung diri pagi tadi. Tapi setiap kali disiram air, tubuhnya bergerak. Setiap air menyentuh kulitnya, mata jenazah membuka lebar dan terdengar suara lirih, "Ojo didusi, jangan dimandikan." Jenazah itu akhirnya dibungkus tanpa dimandikan. Dengan bisikan keras dari ustadz yang terus membaca ayat kursi sambil gemetar. Laras duduk sendirian di belakang rumah. Di tangannya, buku tua milik ibunya.
Ia mulai memahami mantra yang belum selesai, menyusup ke tubuh siapapun yang mencoba mencari kebenaran. Dan ia mulai takut. Kalau aku melihat semua ini dalam mimpi, lalu bangun dengan luka, apa artinya aku bukan hanya saksi? Apa aku penyempurna itu? Angin malam berhembus kencang dan samar. Dari arah dapur belakang, Laras mendengar suara lembut, seperti orang menangis sambil tertawa. Langit sore menggantung berat di atas desa Watuwilis. Awan kelabu menyelimuti matahari seperti kain kafan besar. Angin yang datang membawa aroma amis yang tak bisa dijelaskan. Bukan bangkai, bukan anyir sungai, tapi bau sesuatu yang belum selesai dimatikan. Di tepi hutan bambu belakang desa, Laras dan neneknya berjongkok. Di antara akar pohon besar, mereka menggali tanah. Bungkusan kain kafan lusuh, rambut manusia dan potongan tulang kecil yang mereka temukan dari gubuk baragil dibungkus dalam kain putih baru. Nenek membaca doa dengan suara lirih. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tegas. Ini bukan sekedar mengubur. Ini melepaskan sesuatu yang menolak pergi, katanya. Laras menambahkan segenggam bunga kantil dan air mawar ke lubang tanah. Doa-doa mengalun, terbata. Udara menjadi semakin dingin. Tanah pun terasa berat seperti daging mentah. Saat mereka mulai menimbun kembali tanah, angin mendadak berhenti. Laras diam. Nenek menghentikan bacaannya. Sunyi. Tak ada suara serangga. Tak ada gesekan daun. Lalu, tanah di depan mereka bergerak. Bungkus kafan yang sudah terkubur mendorong keluar dari tanah, seperti ditolak bumi. Dan dari balik pepohonan bambu, sosok itu muncul. Pocong, berdiri. Kain kafannya basah dan menetes, seperti dicelup ke dalam darah. Tubuhnya gemetar hebat, seperti orang menggigil, tapi matanya tak terlihat, karena lubang matanya menghitam legam. Ia berdiri tak jauh dari mereka. Tak melompat, tak bergerak maju, tapi seperti menunggu sesuatu. Nenek Laras tercekat. Mantranya belum selesai. Dia menunggu jiwanya diikat kembali. Laras mundur perlahan, tapi pocong itu mengangkat sedikit kepalanya dan mengeluarkan suara napas berat, seperti orang tua yang sekarat. Lalu terdengar bisikan, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepala Laras. Ojo diilangi, aku durung rampung. Jangan dihapus, aku belum selesai. Tiba-tiba tubuh pocong itu seperti ditarik paksa ke belakang, jatuh ke tanah, lalu melesak ke dalam tanah seperti disedot. Suara seperti batu besar diceburkan ke lumpur terdengar keras. Senyap lagi. Nenek Laras terduduk. Laras menangis dalam diam. Mereka mencoba mengubur, tapi tak semua bisa dikubur. Karena ada arwah yang tidak ingin pergi sebelum orang yang bersalah menyelesaikan urusannya. Dan malam itu, kuburan tempat mereka melakukan ritual terbuka kembali, sendiri, tanpa jejak siapapun. Sudah hampir 3 bulan desa Watuwilis tidak diguyur hujan. Daun-daun kering menggantung layu, tanah mengeras seperti genteng gosong, dan sawah menjadi lapisan debu yang pecah-pecah. Tapi malam itu, angin batang seperti kabar duka. Awan tebal tiba-tiba menggantung di atas desa. Langit seperti ditusuk ribuan jarum, dan hujan pun jatuh. Deras, tanpa angin, tanpa suara petir. Turun seperti tumpahan air dari atas gentong langit. Namun, yang membuat semua warga keluar rumah bukan hujannya, tapi warnanya. Air yang turun merah. Merah muda awalnya, lalu makin pekat, menyisakan busa berwarna darah di tanah. Sungai yang melintas di tengah desa, Kali Boyong, meluap.
Airnya mengalir deras, seperti ingin menghapus batas antara alam nyata dan gaib. Pak Lurah, kepala dusun, dan beberapa warga lari ke jembatan bambu untuk mengecek. Laras juga ikut dengan mantel hujan tipis yang tak berarti apa-apa. Di tengah kerumunan warga yang terdiam di pinggir jembatan, bau amis menusuk hidung. Lebih kuat dari bau bangkai atau darah segar. Bau itu seperti ketakutan yang sudah membusuk. Dan di sanalah mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Bersama. Pocong itu berdiri di atas jembatan bambu yang melengkung di atas Kali Boyong. Tingginya tak biasa. Tubuhnya menjulang seperti tersusun dari banyak jasad. Kain kafannya tidak lagi putih. Ia merah tua, meneteskan darah yang tak pernah kering. Kepalanya agak miring ke kiri dan lehernya bolong. Warga menahan nafas. Beberapa menangis, beberapa langsung pingsan. Laras menatap makhluk itu dalam diam, tapi tubuhnya gemetar hebat. Di antara gemuruh air sungai dan deru hujan, suara itu terdengar jelas dalam pikirannya. Wiswayahe, sing ngilangke aku kudu metu. Sudah waktunya, yang menghapus aku harus muncul. Pak Lurah menggigil, lalu mundur perlahan, matanya membelalak. Di belakangnya, Bu Warni, bidan tua, mulai menjerit histeris. Dia datang untuk dibalaskan. Itu bukan pocong, itu jenazah yang dibalikkan. Pocong itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tengah jembatan. Tapi seluruh desa tahu, dia tak lagi bersembunyi. Teror tak lagi milik segelintir orang, kini menjadi kutukan kolektif. Dan malam itu 3 orang warga ditemukan mati keesokan harinya, 1 di kamar mandi, 1 di kandang sapi, 1 lagi di pos ronda. Ketiganya dalam posisi tertelungkup dengan mulut penuh lumpur merah. Pagi hari setelah hujan merah, Laras datang ke rumah Mbah Harjo, seorang dukun sepuh yang sudah lama meninggalkan pengobatan goib dan memilih hidup menyendiri di pinggir Bukit Batu. Ia adalah satu dari sedikit orang yang masih mengingat masa keemasan Mbah Ragil, sebelum nama itu dikutuk dan dilupakan. Laras datang membawa buku catatan ibunya dan seutas tali kafan yang mengering. Wajah Mbah Harjo seperti menua 2 kali lipat saat melihat benda itu. Kowe wis kebacut adoh le, wis ora ono dalan bali. Tapi setelah diam cukup lama, Mbah Harjo masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah peti kecil. Dari dalamnya, ia keluarkan selembar kertas daun lontar tua, dibungkus kain mori dan disegel dengan tali yang sudah hampir lapuk. Iki, warisan paling ngeri sing tau diciptake manungsa Laras. Isi lembaran itu adalah pecahan mantra pamungkas. Mantra yang belum sempat diselesaikan oleh Mbah Ragil saat tubuhnya dipisah-pisah. Namun Laras membaca catatan kecil yang tertulis di sisi lontar. Tulisannya lebih baru. Mantro iki mung iso ditindakake nek diwocokake dening darahku dewe. Mantra ini hanya bisa dijalankan jika dibacakan oleh darahku sendiri. Laras menoleh. Darahnya sendiri. Siapa? Mbah Harjo terdiam. Lalu matanya mengarah ke Laras. Lama. Tatapan yang tajam seperti sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Ibumu, delok peteng sing ora sak mestine. Ibumu deleng ritual mateni Mbah Ragil. Tapi ora mung kuwi. Ibumu, anake Mbah Ragil sing ditolak dunia. Darah Laras seperti berhenti mengalir. Mulutnya ingin bertanya, tapi suara hilang. Ia merasa seperti dilucuti dari segala hal yang ia tahu. Seumur hidup ibunya tak pernah bicara soal ayah kandung. Dan sekarang, ia adalah cucu dari makhluk yang gentayangan. Mbah Harjo menyerahkan lontar itu padanya. Iki tanggung jawabmu. Tapi, hati-hati. Nek ora ikhlas, mantro iki iso mbalekke kowe. Iso ngerubah kowe dadi seawak sing durung rampung. Saat Laras pulang, langit berubah.
Biru senja menutupi matahari siang. Burung-burung tak lagi terdengar. Dan di halaman rumah, bayangan tubuh berdiri menghadap jendela, meski tak ada siapa-siapa. Malam itu, langit seperti robek. Petir menyambar dari arah barat. Di atas bukit yang dulu dikenal sebagai Tunggul Wungu, tempat Mbah Ragil pernah tinggal dan dikubur secara tak layak. Laras menggenggam erat lembaran lontar berisi mantra. Di hadapannya, ibunya terbaring lemah. Kulitnya pucat kekuningan seperti tulang yang lama terkubur, namun matanya menyala merah samar dalam cahaya lampu minyak. "Bu, jenengan anaknya Mbah Ragil. Hanya jenengan yang bisa membaca ini. Ini akhir semuanya." Ibunya mengangguk pelan. Tangan tuanya bergetar saat menyentuh daun lontar. Suaranya serak, napasnya berat. Tapi dari mulutnya keluar bait demi bait mantra. "Siro siraku, dudu siraku. Anging lelakon sing diparengake. Siro bali marang tanahmu. Roh bali marang suwargamu." Begitu bait terakhir mendekati akhir, suara tangisan terdengar dari luar rumah. Bukan suara manusia, tapi seperti suara anak kecil, bayi, yang sedang digendong oleh sesuatu yang tak terlihat. Langkah kaki berat mendekat. Lantai rumah bergetar pelan. Aroma tanah basah bercampur amis darah. Dari pintu belakang, pocong Kali Boyong muncul. Tapi kali ini ia tak meloncat. Ia berjalan. Perlahan. Tubuhnya tinggi, menjulang setinggi atap. Kain kafannya kini merah tua, hampir hitam. Dan yang paling mengerikan, ia menangis. Bukan suara hantu, tapi tangisan kesakitan. Tangisan yang sudah tertahan puluhan tahun. Tangisan seorang ayah yang disayat oleh darah dagingnya sendiri. Saat mantra terakhir selesai, kafan pocong itu mulai pecah dari bagian dada. Seperti luka yang tak bisa dijahit kembali, daging busuk meleleh keluar dari sela-sela robekan. Darah hitam pekat menetes deras, menyentuh tanah, dan langsung menguap. Pocong itu menatap Laras, lalu menunduk pelan pada sang ibu. "Anakku." Suara itu keluar dari dalam kepalanya. Langsung, berat dan hancur. Kemudian ia jatuh berlutut, dan tubuhnya pecah, seperti lumpur yang dibelah air panas. Kain kafan terakhir melayang ke udara dan terbakar sendiri. Ibu Laras terdiam. Matanya terbuka namun napasnya perlahan hilang. Ia tersenyum. Seperti beban seumur hidup akhirnya gugur. Laras menjerit, memeluk tubuh ibunya, tapi tahu semua ini sudah ditakdirkan sejak awal. Hujan berhenti 3 hari setelah pemakaman ibunya. Langit kembali biru pucat. Kabut tipis menggantung pagi hari, seolah enggan benar-benar pergi. Kali Boyong yang selama berbulan-bulan keruh, bau amis, dan menyimpan suara gamelan, kini mengalir jernih kembali. Anak-anak mulai bermain di tepiannya. Para petani kembali menimba air dari alirannya. Desa seperti sembuh, atau setidaknya berpura-pura sembuh. Laras berdiri di atas jembatan bambu, tempat pocong Kali Boyong dulu menampakkan diri. Kini jembatan itu terlihat biasa saja, bahkan terlalu biasa. Tak ada jejak, tak ada bau. Tapi ia tahu, jejak trauma tak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya bersembunyi di dalam manusia. Malamnya, Laras bermimpi. Ia melihat seorang anak kecil, perempuan, usia sekitar 5 tahun, berlari di pinggir sungai sambil tertawa. Anak itu memungut sesuatu dari lumpur yang menghitam, lalu mendekatkannya ke wajahnya dengan polos.
Ini punya siapa ya?" Suaranya jernih, matanya bersinar. Yang ia genggam adalah jari manusia, lengkap dengan kuku dan benang kafan yang melilit pangkal sendinya. Laras terbangun dengan keringat dingin. Dari balik jendela, ia mendengar suara gamelan lagi, sangat halus. Tapi ketika membuka tirai, hanya terlihat bulan penuh menggantung dan sungai yang tenang. Ia menutup matanya sejenak, menarik nafas panjang, dan berbisik, "Kau belum sepenuhnya pergi ya, Mbah." Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.